Ada apa denganmu? Hanya sekedar untuk membahas dan mengatakan dengan jujur, di surga ngapain kalian nggak bisa? Alah. Jadi buat apa selama ini kalian itu menjual-jual surga? Buat apa? Kalau ternyata surga kalian juga bingung sendiri kalian. Malam Bang Zuma. Malam, Katolik Protestan abang. Halo. Aku Kristen Protestan. Boleh buka kamera silakan. Ia menunggu sambil buka kamera, jadi silakan bang, buka kameranya. Iya. Ya. Iya. Iya. Boleh pakai filter sedikit, boleh pakai filter sedikit. Pakai masker aja bang. Mantap ya. Iya. Ya, silakan bang. Ya. Ya. Aku mau curhat sedikit Bang Zuma. Oke. Curhatnya bukan tentang agama soalnya. Iya. Tapi aku dengar kabar tadi malam ini kayaknya anakku nggak bisa masuk sekolah gara-gara kuota di sekolahnya udah penuh. Jadi gimana solusinya itu mau Bang Zuma? Bangku di sekolah sudah penuh. Iya. Padahal masih lagi SD. Masa penerimaan siswa SD dibatasi? Kan agak aneh, agak lain kurasa. Suruh duduk di bangku guru. Gimana itu Bang? Ngajar. Itulah udah pusing aku memikirkan itu. Ngapain pusing? Kalau sudah ada bangku, suruh pindah ke bangku di meja gurunya kan bisa. Di meja gurunya kan bisa. Bukan, katanya diinfokan di WA di HP ku tadian, katanya nggak bisa diterima. Soalnya kuota di SD itu udah penuh. Padahal dengarku siswanya cuma 28 siswa yang baru mendaftar. Oh, kenapa ya? Sekolah dengan rumah dekat. Aduh, sama siapa dulu Bang Zuma? Pak Jokowi biasanya sekitar sih. 15 menit kalau naik kereta. Dekat berarti. Itulah paling dekat lah. Itu paling dekat lah rumahku. Paling dekat. Coba cari sekolah ini deh, sekolah ibtidaiyah, pesantren. Sekolah ibtidaiyah. Ya pokoknya lah itulah sekolah satu-satunya yang paling dekat di rumahku. Waduh. Gimana dia? Bantuin dulu Bang Zuma, bantuin dulu. Bantuin. Di sekolah mana rupanya? Di sekolah mana? Dia SD di, aku tinggalnya di Sumatera Utara. Iya. Di daerah Kabupaten Labuan Batu. Oh, aku kenal kepala sekolahnya itu. Namanya Handi Selebes. Kepala sekolahnya siapa? Iya, aku tahu. Nanti aku telepon. Selebes 10. Dokter Insinyur Handi Selebes. Ya, nanti aku telepon. Ya. Itu orang, iyalah. Oh iya. Handi Selebes itu orang Nias. Itu adanya. Nanti saya hubungi dia. Ya. Boleh ya, Bang? Kepala sekolahnya itu Handi Selebes. Nanti aku telepon dia. Nanti aku tanya
ke mereka ya bang ya. Jaringan abang juga error. Sabar. Gimana mau diterima bang? Orang pas wawancara anaknya laki atau perempuan, abang bilang laki-laki. Tapi abang suruh dia pakai rok. Ke sekolah pakai rok, gimana orang mau terima? Halo. Halo juga. Nih bang, mau nginfoin aja. Tadi di room sebelah itu Gus Wapi itu digoreng sama Bang Edis gitu. Kok digoreng? Karena iya digoreng-goreng. Seharusnya lawan Edis tuh Bang Juma gitu, bukan Gus Wapi. Gus Wapi itu kurang keras. Kenapa bisa? Enggak, pokoknya di Gus Wapi itu dihina-hina. Siapa suruh lawan Selama orang itu gila? dihina-hina gitu. Orang gila tuh Edis, nggak ada yang bisa sanggup hadapi orang gila. Iya, makanya kan tadi Gus Wapi minta datanya, dia itu larinya kemana-mana gitu. Iya, nggak bisa. Makanya aku bilang mustahil Ustaz Wafi kalah sama dia. Kalau dihujat, dihina iya, di framing iya. Iya, seharusnya Edis itu jago Bang Juma framing. gitu yang Udah aku bilang dari dulu sama Ustaz Wafi juga, jangan kau hadapi orang gila. Innakum idzam mithluhum. Barang siapa yang duduk bersama dengan penghina Al-Quran, pengolok-ngolok ayat suci Quran, Al-Quran mengatakan sudah menjadi ketetapan oleh Allah, barang siapa yang duduk bersama dengan penghina Quran, maka dia sama seperti penghina itu. Ya, Sesungguhnya Bang, gitu aja, Allah ya akan memenuhi neraka jahanam bersama-sama, yaitu orang kafir dan orang munafik. Makanya kalau Edis membahas tentang agamanya oke, tapi kalau dia masuk ke Quran langsung kuturunkan, karena pasti tujuannya mengolok-olok gitu. Sedangkan iya oke, makasih. Sedangkan ketetapan Al-Quran ya nggak boleh kita duduk bersama orang yang menghina Al-Quran. Tidak boleh, itu perintah. Andai saja dia tidak mengolok-ngolok, oke, kita gas. Kalau kita kan tidak ada mengolok-ngolok, misalnya nih, contoh di Yohanes 10 nomor 9, Yesus berkata begini, akulah pintu. Yesus mengatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, maka dia akan keluar masuk dan akan menemukan padang rumput. Nah, jadi pengikut Yesus itu akan diberi padang rumput. Emang kalau padang rumput itu untuk apa? Kalau manusia ya cocok, dikasihnya seperti di Al-Quran, makan minumlah. Ini malah dia dikasih padang rumput. Barang siapa yang mengikuti aku, akulah pintu, akulah jalan, akulah keselamatan, katanya. Barang siapa yang melalui aku, maka dia akan keluar masuk dan aku menemukan padang rumput. Makan tuh padang rumput. Jangan-jangan ke surga untuk makan padang rumput. Kalau yang tadi surga katanya itu jannah, taman, oke. Kalau ke surganya Kristen, akulah pintu, maka dia akan menemukan padang rumput. Ayo, hai. Kita nggak ada menghina, mengolok-olok. Itu dalil. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bang. Ya, Katolik, Protestan. Protestan Bang. Oke. Ini ada tema kita Bang, buat apa ke surga? Buat apa ke surga? Ya, Ke surga itu supaya kita menjalani hidup yang kekal, Bang. Memuji ya Tuhan betul. Ya, ya. Nah, memuji Tuhan kalau di sana. Bagaimana Anda bisa memuji sementara di surga Anda itu tidak ada daging dan tidak ada darah, yang ada hanya tulang.
Yang ada hanya tulang Gimana? itu. Maksudnya abang taunya dari mana? Yang ada hanya tulang. Di sana Di kitab tidak ada- saudara 1 Korintus 15 nomor 50, orang Kristen ketika masuk surga tidak ada dagingnya, tidak ada juga darahnya, yang ada cuma tulang. Coba baca dari ini. Bayangkanlah Coba kami cari dulu. ayatnya di mana tadi bang? coba silakan dibaca di 1 Korintus 15 nomor 50. 1 Korintus 1 Korintus 15 nomor 50. 15 ayat 20 kok. 15. Iya, Ayat 20 kan bang? 50. Oh 50. Ayat Oke. 50. Sabar bang, sabar. Oke, silakan. Tunggu. Kepadamu yaitu bahwa daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, bahwa yang binasa tidak mendapat bagian apa yang tidak binasa. Bang, begini bang, di sana tidak ada tercatat hanya tulang ya bang. Di sana orang di surga itu hanya yang ada hanya roh bang. Daging dan tulang, daging dan darah yang tidak ada bang. Tulang ada, roh ada. Jadi kalian hidup dengan tulang di sana. Nah, bagaimana Anda bisa memuji Tuhan Anda dengan tulang-tulang doang? Bayangkanlah itu gigi Anda bergerak tanpa tulang, tanpa daging. Oh bang. Iya, rohnya, makanya tulangmu hidup. Tapi cuman tulang doang, kan tulang begini, nanti kalian memuji-muji dengan tulang. Itulah surga Kristen. Cuma Itu dalil, Bung. Itu dalil. 1 Korintus 15:50, orang Kristen masuk surga itu tanpa daging, tapi ada tulang dengan roh. Jadi di surganya itu adalah tengkorak. Di sana tidak ada dikatakan ada tulang. Yang tidak ada itu daging dan roh. Manusia itu kan ini nih, kita nih manusia. Ya. Coba Anda baca di Yohanes 5 nomor 29. Manusia akan dibangkitkan. Ya, Bangkit ya. dari kubur. Kalian bangkit dengan tulang, tengkorak. Yohanes 5 29. Yohanes 5. 29 Iya. Bayangkanlah itu kalian bangun dengan surga tengkorak jalan. keluar dan bangkit. Memuji begitu, itu surga tengkorak. Kasihan surganya Kristen ini. Bagaimana dengan Aku mah nggak, Mak. Bagaimana dengan surganya abang? Kalau di surgaku sempurna kayak manusia sekarang ini, utuh. Dengan tubuh kemuliaan dibangkitkan utuh seperti kehidupan di bumi. Cuman kekuatannya berlipat ganda. Sehat di sana, nggak ada sakit, nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada cemburu. Yang ada hanya bahagia, bisa makan minum bersama dengan keluarga, anak-anak yang kita cintai, istri yang kita cintai. Di kehidupan yang kekal kita bahagia penuh dengan nikmat bersama dengan keluarga. Nah, itu baru surga. Lah kalian ke surga tidak kenal siapa, mana ibu, mana istri, mana anak. Gimana mau kenal orang semua bentuknya tengkorak? Aku disuruh milih surga kayak begitu, mending di bumi. Abang yang kurang paham dengan ayat-ayat itu bang. Coba pahamkan kepada saya, bagaimana Anda ketika hidup nanti di surga tanpa daging? Coba, gimana itu modelnya Anda? Nah, tanpa daging, gimana ceritanya? Hidup tanpa daging, hidup. Kalau sehari nggak apa-apa, ini dalam kehidupan kekal. Tanpa daging, manusia tapi tidak ada dagingnya. Gimana ceritanya? Aku mah mending di sini aja deh. Mending aku di NTT, di sana tempat bahagia, banyak makanan di sana, buah-buahan, daripada aku ke surganya Kristen cuma tengkorak, mau ngapain? Kita kan punya kepribadian masing-masing bang. Kenapa? Kita kan punya kepribadian masing-masing. Kita punya Tuhan masing-masing. Iya cocok. Di Kristen Tuhannya menyediakan surga yang penuh dengan tengkorak.
Kalau surganya Islam menyediakan apa, Bang? Semua yang dibutuhkan oleh manusia ada. Minuman, makanan, buah-buahan, semuanya ada di surganya umat Islam. Penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan. Itulah surga. Wanita juga ada. Hai, selangkangan, Cok. Nah, terus kenapa kamu sebagai seorang laki-laki benci perempuan? Normal enggak Anda? Normal bang, normal. Ini Normal, Bang. normal kok nggak suka perempuan? Gimana ceritanya? Di surgamu harusnya merupakan tempat bahagia. Sudahlah kau disiksa hidup dengan tengkorak. Nggak ada pula perempuannya di sana. Batangan semua. Tapi tengkorak ada batangannya kan lucu tuh. Lucu kau batangan ada tengkorak. Kan menurut Gimana? abang, tapi menurut kepercayaan kami tidak begitu bang. Lah, Katanya- saya baca dalil. Saya baca dalil. Saya baca dalil. Ada 2 pernikahan, Bang. Di mana? Di surganya Abang. Dua pernikahan. Di surga kami itu disediakan perempuan istri kami, pelayan-pelayan ada bidadari, ada anak-anak kami bersama dengan kami, orang tua kami bahagia di tempat yang kekal. Nggak ada yang kurang di situ, nggak ada yang kurang, malah yang ada kelebihan. Nah kalau di surga kalian kekurangan, nggak ada daging. Tidak ada lambung, tidak ada kelamin, tidak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada telinga, yang ada cuma tengkorak. Mau ngapain coba? Coba kau bayangkan dirimu di depan kaca, cuma ada rambut, tengkorak, rambut, kemudian tulang, nah, lalu memuji-muji. Haleluya, 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 haleluya. Apa nikmatnya coba? Itu surga apa neraka sih? Itu kan Serang menurut kali. dalil yang abang baca itu kan tafsirannya abang tafsirkan sendiri. Nah sementara Itu tidak tafsir apa yang dikatakan oleh Paulus. Daging dan darah tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. karena di sana hanya roh bang, di sana hanya roh. Di sana hanya roh. Ya. Coba bayangkan diri Anda hanya roh. Lalu ada tulang. Ada tulang di sana bang. Nggak ada Oh, tulang. tidak bisa. Ada tulang di sana. Karena kenapa ada tulang? Karena di neraka juga ada tulang. Di neraka versi Kristen itu ada tulang. Jadi kalau Ya, di neraka ada tempat siksaan bang. nah. Gimana mau tersiksa kalau cuma roh? Nah, sekarang kalau Anda katakan di neraka ada siksaan, Ya. berarti setiap kali diterangkan di dalam kitab Anda bahwasanya di neraka ada gertak gigi, betul? Ya. Nah, kalau ada gertak gigi, berarti masih ada tulang kan? Iya. Nah, berarti ketika kalian bangkit, kalian tengkorak. Yang masuk ke surga lengkap gigi tapi nggak ada daging. Yang masuk ke neraka lengkap gigi tapi nggak ada daging. Sama itu. Makanya saya kasih pangkalnya di Yohanes 5:29, manusia akan dibangkitkan untuk diberi surga dan untuk diberi neraka. Dan ternyata menurut keterangan kitab Anda, di neraka itu masih ada gertak gigi. Berarti betul yang kubilang. Tidak ada daging, cuman ada tulang tengkorak dengan gigi. Neraka sama surga bang beda. Neraka sama surga beda, tetapi ketika bangkit apakah manusianya beda? Bentuk manusia ke surga beda, bentuk manusia ke neraka beda juga gitu. Ayo, Itu bang. Kalau lalu surganya bagaimana? kalau nerakanya Abang masih ada Kak? Apakah masih ada jaminan keselamatan kalau masuk neraka Bang? Kalau muslim. Ada. Sama seperti di kitabnya Yahudi. Lah, sekarang begini, Bung. Sekarang saya tanya dengan saya, apakah Tuhanmu itu adil? Adil. Adil. Nah. Ketika manusia memiliki dosa dan memiliki amal kebaikan, dosanya dicuci di mana? Dibersihkan di mana?
Bang, itu Itu kalau kutanya dulu, jangan curang dalam diskusi. Iya, Dosanya dibalas di mana? Dosanya dibalas di mana? Dosanya dibalas di mana? Demikian bang kalau Kristen bang. Dosa dibalas di mana? Itulah jaminan. maksudnya dosa dibalas Jab- gimana? Bagaimana itu? Ya, Pertanyaan kalau manusia memiliki dosa, pertanyaannya dosanya itu dibalas di mana? Dosa itu dibalasnya di mana? saya bingung mau jawab bang karena pertanyaan ini nggak bagaimana ya? Konyol. Oh, konyol. Saya bertanya, dosa itu tempatnya di mana? Kucluk. Neraka bang. Neraka. Nah, kalau orang itu ada amal kebaikannya, dia dibalas di mana? Amal baik dibalas di mana? Kalau amal baiknya di surga bang. Di surga bang. Nah, di surga. Kalau orang itu memiliki dosa dan memiliki amal baik, gimana ceritanya? Kok Hah? Ayo, bingung kan? Nah, makanya di dalam kitabnya Yahudi di Mazmur 66 nomor 12, setelah orang Yahudi dosa-dosanya dihapuskan di neraka, mereka dimasukkan ke surga. Baca itu dalil. Hanya di surga Kristen yang persis lebih jahat daripada neraka. Nerakanya umat Islam adalah surganya Kristen. Neraka bagi kami, surga bagi kalian. Kalian tidak akan sampai kepada surganya umat Islam. Kalian hanya sampai kepada nerakanya umat Islam. Kenapa? Di surga yang kalian punya itu neraka bagi kami. Kalian hidup di sana hanya dengan tulang, gertakan gigi. Lukas 13 nomor 28. Kristen ketika masuk surganya hanya ada gertakan gigi. Kenapa ada gertakan gigi? Karena memuji Tuhan mereka dengan tengkorak. berarti bang kalau Islam kalau masuk neraka berarti kalau sejat apapun di dunia bang pasti Selama dia tidak menjadi Kristen, dia masih bisa masuk surga. Masih ada harapan masuk surga. wow luar biasa ya. Oh iya dong, itulah keunggulan Islam. Lagian begini Bung, lagian hanya orang gila yang mau memilih agama Anda. Kenapa? Ketika masuk Kristen, lalu masuk surga, di sana di surganya Kristen. Sabar dulu. Di surganya Kristen. Di surganya Kristen itu tidak ada kenikmatan, yang ada hanya siksaan. Hidup dengan tulang, tidak ada daging. Satu. Di dalam surgamu tidak ada dagingmu, yang ada hanya tulangmu. Dan apa yang kau lakukan dalam kehidupan kekal? Sabar. Apa yang kamu lakukan di surgamu dalam kehidupan kekal hanya menari dengan tengkorak dan memuji Tuhanmu. Tidak ada kenikmatan di surgamu itu, nggak ada. Yang ada siksaan. Maka saya katakan hanya orang gila yang gengsi untuk masuk Islam lebih memilih neraka surga daripada masuk Islam. Sama seperti iblis. Iblis lebih pilih neraka daripada mengikuti perintah Tuhan. Kalian lebih memilih surga tapi hayalan, di mana di sana ada perang naga, di sana ada perempuan bodoh, di sana berkumpul para pesundal rentenir, lalu kemudian di sana kalian hidup dengan tulang belulang doang. Dan kalian lebih pilih itu daripada surga di Islam penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan, bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Kamu nggak mau seperti iblis. Kalian tidak mau masuk surga. Kalian lebih pilih neraka. Itu fakta, itu real. Ayo, bayangkan kalau kalian hidup dengan tengkorak saja di surga dalam kehidupan kekal. Kamu tidak bisa lagi makan, tidak bisa lagi minum, nggak bisa merasakan nikmat. Hah? Orang sehat orang berakal harus begitu, Bung. Jangankan mengenai surga, mengenai hari esok saja kita harus pikirkan hari ini. Kita makan apa besok? Kita mau ngapain besok? Kita mau kerja apa? Kita pikir, apalagi di kehidupan berikutnya Anda tidak mikir. Wah, bahaya itu. Kesusahan hari ini cukup hari ini bang, besok lain lagi. Tuhan yang Oh, di Islam tidak begitu. Di Islam tidak begitu.
Umat Islam itu adalah umat yang berakal, harus memperhitungkan esok mau ngapain, harus dirancang hari ini. Lebih baik dalam kehidupan Islam, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Ya, kenapa saya bilang begini bang? Kenapa saya bilang tadi kesusahan hari ini cukup hari ini, kesenangan apapun besok itu Tuhan yang atur. Kehendak Oh, nggak bisa. Tuhan, bang. Nggak bisa. Kamu nggak bisa mengatur Tuhan. Di Islam nggak begitu. Di Islam itu nggak begitu. Kalian yang mengatur Tuhan kalian meskipun tak bisa. Kalian yang mengatur Tuhan kalian, kalau kalian yang merencanakan sesuatu dan kehendak kalian yang harus terjadi. Kami umat Islam sudah diberi akal, diberi tangan, diberi kaki. Tuhan telah memberikan segala fasilitas. Tinggal kami yang berjuang untuk menghidupi diri kami. Tuhan yang meridhoi. Berbeda dengan kalian. Kalian yang seperti anak bayi terus. Bapak berikanlah kami makan hari ini. Besok begitu lagi. Bapak berilah kami makan hari ini. Besok begitu lagi. Makan aja terus kau minta. Makan aja terus kau minta. Orang itu minta kesehatan, lahir batin, panjang umur, dimudahkan rezeki. Apakah Kami kalian minta rezeki, kami minta kemudahan dalam hidup. Luar biasa loh. Abang Kami minta supaya kami dimudahkan dalam setiap urusan kami. Kalian minta, Bapak berikanlah kami makan hari ini. Apa itu? Kayak pengemis. Minta makan dari rumah ke rumah. Tuhan bilang, pemalas kau. Biar makan juga kau minta sama aku. Pemalas memang kau. ya kita Pemalas. karena semuanya kan dari Tuhan. karena sumbernya dari Tuhan bang, semua berkat bang. Segala sesuatunya memang dari Tuhan. Tapi masa tiap hari minta makan? Rakus. Orang itu minta kesehatan, minta umur panjang, dimudahkan dalam mencari rezeki, dikasih anak-anak yang soleh. Bapak berilah kami makan hari ini secukupnya. Besok minta lagi. Besok minta lagi. Rakus sekali jadi orang. Sikit-sikit minta makan, sikit-sikit minta makan. Mending kalian ke emperan tokoh. Bapak minta nasi dong. Nah itu lebih bagus. Itu Jadi kembali kepada Tuhan kembali kepada tema kita tentang surga. Kalian ke surga untuk apa? Jawab. ya malah muter. Sudah jawab tadi bang. Apa? Kami ke surga itu untuk menjalani hidup yang kekal dan memuji Tuhan. Nah, cobalah ke surga, hidup kekal, memuji Tuhan. Ya, Kalau di sebelah Kristen Lucu. Tuhan, bang. Coba. Kalau dalam Kristen memuji Tuhan itu bagaimana modelnya? Coba. Apa yang kalian lakukan pada saat kalian memuji Tuhan? ya bersorak-sorak, Bersorak-sorak bertepuk bang, tangan. bertepuk tangan, bernyanyi bang. Jadi nanti kamu di surga, kerjamu di kehidupan kekal tepuk tangan gitu. Haleluya, 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 haleluya. Begitu seumur hidup kekal. Itu surga atau neraka sih? Gitu. Itu surga atau neraka? Aku tanya, aku serius. Itu surga apa neraka? Itu surga. Apa yang kurang? Jadi di surgamu nanti begitu. Cuma abang yang praktis. Baca lagi lah bang, kalau dari kejadian sampai wahyu Itu jawaban Anda barusan. Kami ke surga untuk hidup kekal, memuji, bertepuk tangan. Hah? Coba kau praktekkan satu hari dulu, tepuk tangan dan memuji. Haleluya, 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 haleluya. Sudah begitu yang tepuk tangan ini tengkorak. Yang memuji ini tunggal gigi. Hanya. Nggak bisa lagi haleluya bunyinya. Yang bunyi apa di sana? Nggak bisa lagi ada nada. Karena lidah sudah tak ada. Yang ada cuman gigi. Cuman ini yang ada. luar biasa ya agama Muslim diharuskan untuk Hah? Apa? abang diajarkan dari kecil untuk menghina ya bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berarti Anda di surga dihinakan. Kalau yang saya peragakan itu hinaan, berarti di surga kalian bukan dimuliakan, tapi dihinakan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kami umat Islam berlindung dari surga model kayak gitu. Dalam kehidupan kekal, kalian cuma begitu doang.
Halaman. Ada Oh, bidadari. mama. Pengerajaan Neraka dong. itu mah. Itu bukan surga, itu neraka. Surga kok begitu? Ya Allah ya Karim. Surga kok begitu? Ya Pengiran. Allah ya Karim. Memecah perantara istri-istri. Ya Allah ya Karim. Sekarang ku pilih. Saya kasih pilihan sama Anda. Ya, ya. Anda pilih mana? Anda pilih mana? Dalam kehidupan kekal diberi Tuhan penghalalan untuk memecahkan perawan istri Anda, atau Anda seperti yang tadi itu, tepuk tangan, hah? Tepuk tangan begini dengan memuji dalam kehidupan kekal, atau hidup bersosialisasi dengan istrimu yang cantik yang setiap hari perawan terus. Anda pilih mana? Jangan munafik. Saya lebih pilih memuji Tuhan, Bang. Ya udah, sudah selesai kita. Oke, terima kasih atas kejujuran saudara. Silakan nikmati penderitaan Anda. Tepuk tangan dengan tulang belulang, tepuk tangan dalam kehidupan yang kekal. Di saat kami lagi berbahagia dengan keluarga kami di surga kalian hanya bisa tepuk tangan dengan sengsara dan merana. Oke, sekira cukup anak-anak surga, penghuni alam tengkorak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian menjadi tengkorak yang baik di sana. Amin halilintar. Ayo yang mau ke surganya Kristen daftar. Daftar. Di bumi tidak pernah memuji Tuhan, nanti di surga baru memuji Tuhan. Dan tepuk tangannya lucu. Kenapa lucu? Karena tulang-tulang yang tepuk tangan. Pasti begini karena sudah tak ada darah kan, tak ada tulang yang menggerakkan kira-kira apa. Sementara pergerakan tubuh itu dikarenakan adanya aliran darah. Sudah tak ada darah di surga. 1 Korintus 15:50. Waliyatazakkara ulul albab. Hanya orang berakal sehat yang bisa sampai kepada kebenaran. Hanya akal sehatlah yang bisa sampai kepada Islam. Di mana mau ke surga? Namanya ke surga. Tapi bukan makhluk normal yang ke sana. Kenapa? Karena darah dan daging tidak menempati ruang di surga mereka. Berarti yang ada cuma tulang dan rambut. Kalau dia cuma tengkorak, wajar mereka tidak saling kenal. Karena cuma tengkorak doang. Jadi dia nggak tahu mana istrinya dulu di bumi, mana anak-anaknya, mana orang tuanya. Kalau di Islam surganya subhanallah. Al-Quran menarasikan jannatu adani yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa surriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Betapa indahnya surga Islam itu. Orang-orang yang beriman, kata Allah, surga Adan adalah tempat mereka bersama dengan orang soleh, dari nenek moyang mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dari anak-anak mereka, dari cucu-cucu mereka. Mereka berbahagia di sana, hidup kekal penuh dengan kenikmatan. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa zurriyatihim wa azwajihim wa zurriyatihim
Subhanallah. Maka di Islam itu diajarkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan orang-orang kafir. Jaga dirimu. Hah? Keren kan? Ya di surganya mereka mau ngapain coba? Kalau ditanya, lu mau kemana? Mau ke surga om? Kok naik sepeda? Iya om. Setidaknya kalau naik sepeda masih bisa goyang setir, tulangnya masih kuat. Mau jadi apa di sana? Jadi tengkorak hidup. Untuk apa? Untuk tepuk tangan. Apa enggak lecet tulang-tulangmu nanti kena pengapuran? Enggak apa-apa. Yang penting jadi tengkorak. Aku sih kalau disuruh milih, mending aku tinggal di Makassar seumur hidup. Di Makassar dalam kehidupan kekal enak. Jalan Raja Wali ada, di situ Palu Basah. Jalan penghibur ada Coto Makassar. Rumah Hobbit Bolangi ada kopi nikmat RHB. Iya toh? Kemana lagi kita pergi? Ikan bakar Palu Basah ada lengkap di Makassar ini. Ngapain coba ke surga kalau cuma jadi tengkorak dan tepuk tangan dalam kehidupan yang kekal? Udah bangga-bangga kami ini anak-anak Tuhan. Oh ye, kami pewaris surga. EGP, surgamu cuma sekelas itu rupanya. Aku pikir surgamu kayak surganya Islam. Sempat aku cemburu, tapi setelah aku tahu ternyata surgamu hanya hidup seperti tengkorak, tanpa darah, tanpa daging di sana, cuman gigi doang, tengkorak dengan lengkap rambut. Iya kalau ada gunting, kalau nggak ada tengkorak berambut panjang. Ngapain coba ke situ? Aduh, mending kau ke kota saya, ke Makassar, di sini enak daripada kau ke surga. Masuk lang generasi. Aku pikir tadi surgamu mantep, ternyata surgamu kayak gitu. Menyedihkan banget surgamu. Akulah pintu, barang siapa yang masuk melalui aku akan selamat, dan dia keluar masuk dan akan mendapatkan padang rumput. Alamak. Aku pikir begitu pintu masuk, aku pikir di situ dapat apa gitu, ternyata padang rumput. Halo, semangat malam. Halo, udah siap jadi tengkorak hidup? Ya. Halo. Halo. Tengkorak hidup Zumra. Jadi apa dan? Kan darah daging, nggak ada daging, nggak ada, tidak ada darah. Hah? Sama jadi tengkorak kita ini udah meninggal. Ya itulah nanti Kau di surganya Kristen. Jadi kau Bukan dibantu kau di atas pohon. Kau jadi tengkorak juga. Apalah. Anda ini Kristen apa? Kristen apa bang ini? Kristen apa Anda ini? Katolik, Protestan? Saya Islam. Islam. Hah? Yakin Islam? Sama dengan si Yakin. Islam. Yakin Islam? Masuk Kristen. Yakin. Ah, gitu dong. Jadi kalau jadi pengikut Paulus itu, kalau berbohong itu jangan terlalu kentara. Tidak boleh kentara. Masa kau dikalah sama Paulus? Paulus itu mengajarkan menipu dengan cara yang sangat-sangat lincah. 1 Korintus 9 nomor 20-21 itu cara Paulus menipu manusia itu begitu. Kau ini
Belum lincah kau jadi pengikut Paulus rupanya. Caramu mengelabui, caramu berpura-pura, caramu berbohong tidak lincah Paulus. Padahal kamu hidup di zaman modern. Harusnya kau lebih canggih dalam menipu. 1 Filipi 1 nomor 18. Kan gitu. Harus cara nipu yang bagus, yang cara nipunya itu yang maksimal dong. Kayak Paulus. Mana? Harus kayak Paulus itu betul-betul dia menjadi segala dari segala gitu. Mau makanmu nanti mulutmu itu. Ya memang harimau menerkam kejahatan. Mulutmu itu nanti Kau mau makanmu semua. Tadi kau mengaku Islam. Tidak segampang itu menghina Kristen Guma. Lalu kau menghina. Paulus mengatakan Kau aja kau nggak ada harus mengikuti gigi dia. Kau harus mengikuti Paulus. Dan Paulus mempraktekkan bagaimana cara mengelabui dengan cara maksimal. Mas 1 Korintus 9. Makanya 1 Korintus 9 nomor 19, 20, 21 cara penipuan Coba yang buka paling maskermu ulung itu. itu dicontohkan oleh Paulus tuh. Sakit hati lu kan? Bukan Aku maskermu, Islam nggak ada tapi gigi ternyata pertahanan. mukamu nggak muka Islam. Mukamu muka tengkorak di surga. Diam. juga itu di surgamu. Ayo kita kembali. Apa tujuanmu ke surga? Sama aja ya kita jadi tengkorak. Kau aja kayak tengkorak. Oh enggak dong. No. Di Islam dikatakan wadaraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Qala man yuhyil idhama wa hiya ramin. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Di Islam gitu. Umat Islam dibangkitkan lengkap dengan tubuhnya. Kau mau manggil-manggil setan itu. Itu menghujat kau itu menista kau. Kan? Itu menghina kau itu, menista kau itu menista. Sakit hati kau itu, sakit hati. Sedangkan kalau kamu dengar, harimau mau makanmu nanti. Di dalam kitabmu mengatakan Kristen bangkit tanpa darah dan daging, masuk surga cuma menggunakan tulang doang. Persis gaya kepalamu itu, tengkorak, botak, sebelah sini tapi ada rambut. Itu gayamu udah praktekkan penghuni surga itu. Nah aku tanya, kau ke surga ngapain? Dengan gaya tengkorak, kau penghuni neraka. Dengan gaya tengkorak itu kau ngapain ke surga coba? Ayo, ngapain kau ke surga? Kau penghuni neraka Zuma. Iya, ngapain kau ke surga? Mulutmu itu aja penghuni neraka kau. Emosi dia. Siapa bilang kau itu masuk surga? Enggak ada. Emosi. Emosi. Siapa bilang kau masuk surga? Emosi. Kau penghuni neraka. Al-Quran saya yang mengatakan itu. Kami yang mewarisi surga Firdaus. Al-Quran surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat 10 ayat 11. Ayo, saya tidak percaya Al-Quran. Ya di gigimu. Memang kau tidak percaya, makanya kau kafir. Sekarang pertanyaan saya, mana jaminan surga dari Yesus untuk Kristen? Kafir bagi orang Kristen. Mana? Bagi orang Kristen, Islam mana juga itu jaminan? kafir. Mana dalilnya? Dalilnya di kitabmu mana? Ada. Nangis. Mana? Tunjukkan. Kafir itu yang bagi yang tidak percaya, yang tidak mengikuti Mana Yesus. dalilnya? Itu kafir Mana dalilnya? namanya. Jangan ikut-ikutan. Mana dalilnya? Ada. Mana? Ada. Mana? Iya. Kalau saya jelas, kafir itu Islam itu laqad bagi kafara yang tidak alladziina mengikuti Yesus. qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Dalil ada dong. Laqad kafara alladziina qalu. Nah, sekarang kamu mana dalilmu? Ada. Mana dalilmu? Mana dalil? Mana Tidak dalil perlu saya kasih wahai tahu penipu sama pengikut kamu. Paulus yang suka Kamu menipu? orang gila ini. Tidak ada dalilnya penipu. Itulah bukti kau pengikut Kau itu Paulus kafir. yang suka Kau itu mengelabui. kafir. Pengikut Paulus suka mengelabui. Filipi 1:18. Suka mengelabui, penipu. Kerjamu cuma menipu. Sesuai dengan ajaran Paulus. Nangis kau kan?
nangis. Dek, sadar, Dek, sadar. Enggak, aku nggak mau sadar. Kenapa? Kenapa kau nggak mau sadar? Aku merasa tersiksa, Bang. Kenapa kau tersiksa? Di dunia aku sudah botak. Belum lagi nanti di surga aku botak. Sakit hati kau kan? Diajak kau diskusi baik-baik. Tema sudah diadakan di sini. Kau naik menipu aku Islam. Aku Islam, Bang. Ujung-ujungnya kau ngaku murtadin, kau celok penipu. Ku sikut juga nanti kau kepala botakmu itu. Orang botak itu rata-rata pintar. Ini kau botak karena culas kau, nipu kau. Kayak pendiri agamamu botak. Hadapi saya dengan ilmu, jangan kau nipu-nipu. Pakai ilmu atuh, apa kau bilang? Tukang cukur. Pakai cangkul. Ngaku Islam dia. Dasar Paulus. Pada orang Yahudi ngaku Yahudi. Pada orang Yunani ngaku Yunani. Pada orang lemah ngaku lemah. Yang taat Taurat ngaku taat Taurat. Paulus banget kau ini. Intinya lu bangkit ke surga lu. Model lu gak ada darah dan daging. Lu hanya tengkorak hidup. Lalu ngapain? Udah dua loh. Udah dua orang Kristen malam ini menjawab. Ke surga memuji dan bertepuk tangan. Kau latihan lah kalian tepuk tangan itu latihan. Satu hari kau tepuk tangan, kalau enggak pegal itu jari-jarimu tuh. Ini kehidupan kekal, tepuk tangan. Hehehe. Ini surga tuh apa itu? Kau dikasih dalil marah, naik-naik muka emosi. Padahal kita kasih kau dalil, tinggal kau bantah. Bang Suma keliru, Bang. Di surga kami itu bukan tepuk tangan. Lalu apa? Main karet. Begitu aja pun. Lompat jangkrik. Dalil, mana dalilnya? Kasih dalil toh. Baru orang percaya. Kau cuman bisanya nyerang Islam. Di Islam begini, Islam begitu, Islam begini, Islam begitu. Kau bilang pula di Kristen juga ada kafir, yaitu yang tidak percaya Yesus. Matamu. Kata kafir itu kalian rampok dari Quran. Tidak ada kata kafir di bahasa Yunani. Pandai kalian itu dididik menjadi penipu memang. Pantasan tiap minggu tepuk tangan. Iya, latihan toh. Di kehidupan kalian tepuk tangan. Kalau capek gini nih, pasti ada model kayak gini. Karena tidak mungkin begini terus. Di kehidupan kekal begini terus ini. Emosi kalian kan, udah diajarin kebenaran, emosi malah bukan berterima kasih. Halo, selamat malam. Halo, semangat malam. Halo. Oh, ngorok ini, bapak ini ngorok. Udah dibilang di surgamu dan kayak gitu, dalilnya ada. Ngapain kau emosi? Tinggal kau bilang, oh iya ya Bang ya. Benar ya, ada dalilnya. Gimana ini Bang? Nah itu baru. Halo, semangat malam. Semangat malam. Selamat malam Bang. Iya. Muslim Bang, Muslim. Mau ngapain ke atas abangku? Mau ke surga tengkorak? Salah pejit Bang, Muslim Bang, Muslim. Kirain abangku, aku keren banget Pak. Mau juga tepuk tangan pakai tulang. Ternyata salah tekan. Oke saudara, thank you. Sehat selalu, panjang umur. Ya, kasih. Halo saudara Noram.
Halo. Saudara Noram. Penghuni surga tengkorak. Halo. Kalau kita umat Islam, kita hidup di keabadian bersama dengan pasangan kita. Indahnya Islam itu. Keren Islam ini. Di kehidupan yang kekal bersama dengan wanita yang kita cintai. Wahai. Masya Allah. Di kehidupan yang kekal kita bersama dengan laki yang kita cintai. Masya Allah. Di kehidupan yang kekal yang serba nikmat dan bahagia, berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi, anak-anak kita. Pernah nggak saudara-saudara mengalami gini? Yang kerja khususnya ya. Ketika di kantor kita mendapatkan prestasi, ada disebut jasa produksi Jasprot. Saya pernah dapat 7 kali gaji. Pernah tahun 2007 seingatku. Prestasi tertinggi saya dapat 7 kali gaji waktu itu. Sekaligus dibayarkan. Bahagianya minta ampun. Siapa yang kita ingat lebih dulu? Hah? Yang kita ingat lebih dulu itu adalah anak istri kita, orang tua kita. Orang tua yang kita ingat, anak istri yang kita ingat. Lalu apa yang kita lakukan? Kita makan bersama di rumah syukuran. Ya toh, itu prioritas. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang kita cintai. Orang-orang yang kita sayangi. Kita bekerja, berjuang siang malam untuk mereka. Ini kebahagiaan sementara. Mau 1000 kali gaji pun akan tetap habis. Iya kan? Sementara sifatnya. Berkumpul dengan mereka ada satu kebahagiaan yang tak ternilai. Nah, di kehidupan surganya umat Islam itu terjadi selama-lamanya. Di kehidupan kekal yang ada kebahagiaan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Tidak ada penderitaan, tidak ada cemburu, nggak ada sakit, nggak ada pilu, nggak ada iri, dengki, hasad, nggak ada. Yang ada cuma bahagia bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Makanya kita dididik apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Jadikan dunia ini penjara. Jangan kau jadikan dunia ini surga. Semuanya bisa kau makan, jangan. Disuruh sunat, jangan kau sunat. Disuruh ibadah Jumat, jangan kau rubah. Taati perintah Tuhan. Kenapa? Ada kehidupan kekal yang menantimu yang penuh dengan kebahagiaan. Seibarat 2 rumah. Rumah yang kita perindah bukan rumah yang akan kita tinggalkan. Tetapi rumah yang kita perindah itu adalah rumah yang akan kita tuju. Maka perbaiki dinding rumahmu. Perbaiki istanamu dengan sholat. Perbaiki dindingnya, perbaiki pondasinya, rapikan kemudian permadaninya, penuhi dengan mutiara, intan berlian dindingnya, atapnya dengan emas. Dengan cara apa? Dengan cara ibadah. Salat pelihara, salat pelihara, salat beribadah. Pelihara salatnya, infak sedekahnya lancar. Jangan ragu tentang itu. Karena kematian itu adalah sebuah kepastian. Surga neraka itu adalah sebuah kepastian. Maka perbaiki rumah yang akan kita tuju. Jangan mempercantik rumah yang ada sekarang ini. Menumpuk harta. Sementara akhirat menunggu. Di sana pondasi pun belum ada. Kalau mereka kan tidak perlu pondasi. Mereka di sana nggak perlu rumah. Toh di sana mereka nggak punya daging. Toh yang ada cuma tulang. Tulang itu tinggalnya di mana? Di kuburan. Mereka cuma butuh kuburan di tempat mereka di sana, karena tempat tengkorak itu ya di kuburan. Itu saudara-saudaraku yang kucintai dan kusayangi. Ya, jangan mau keluar dari Islam kecuali Anda cinta dengan kehidupan tengkorak, bertepuk tangan dan memuji. Kalau saya sih
Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, melembutkan hati saya untuk mati dalam keadaan Islam. Illa wa antum muslimun. Jangan mati selain daripada Islam. Kau mati selain daripada Islam, masuk surganya pun tak ada daging di sana. Kalau tak ada daging, berarti cuma tulang. Nah, masuklah kau surga, hiduplah kau. Jangan di surga di kehidupan kekal, di dunia aja kau hidup pakai tulang aja. Tiba-tiba ada orang lewat naik motor tulang doang. Gila nggak tuh? Tulang dengan rambut doang, dengan gigi lewat. Permisi paman. Satu kota orang terhambur. Selamat malam Bapak Ganteng, saudaraku orang Makassar yang baik. Selamat malam saudaraku orang Flores yang ganteng dan baik. Salam kenal. Salam kenal juga Bang. Siap. Temanya buat apa ke surga? Yes. Emang abang pernah ke surga ya Bang? Belum pernah ke surga, belum pernah. Baru temanya buat apa ke surga, maksudnya apa nih? Ya supaya kita tahu bahwa kehidupan kita akan berujung entah itu di surga, entah itu di neraka. Itu satu kepastian. Tak ada keraguan. Oh iya, itu dalam hadis firman atau dari mana abang? Menurut abang? Al-Quran yang menerangkan itu bahwa kehidupan setelah di dunia ini finalnya nanti apakah di surga atau di neraka. Tidak perlu diragukan itu adalah suatu kepastian. Kepastian untuk dari dalam seluruh, apa tadi? Kitab apa tadi? Seluruh manusia akan ke sana. Di Kristen juga di kitabnya begitu kan. Coba Anda baca Yohanes 5, 29. Manusia akan dibangkitkan. Enggak Bang, aku enggak. Iya, minta maaf Bang, aku enggak pegang kitab ini Bang, aku lagi di kosnya teman ini, enggak bawa aku kitab. Maksudku di Kristen pun di dalam kitabnya pun dikatakan surga tempat kekal bagi orang selamat, neraka tempat kekal bagi orang yang tidak selamat. Berarti surga neraka itu enggak perlu lagi diperbincangkan, diperdebatkan ada atau enggak ada. Karena agama kita menceritakan ada, Islam mengatakan ada, Kristen mengatakan ada. Sekarang yang kita bahas itu untuk apa kita ke sana? Ya nikmati apa? Apa yang Anda mau nikmati? Sama firman dan hadis sesuai dengan kitabnya. Bagaimana Anda bisa menikmati hidup Anda di sana? Lah, Bang. Ya hidup kekal, tapi kalau tidak ada kenikmatan buat apa? Bang, nikmati itu Bang sudah ditentukan sesuai dengan abang tadi yang melalui penjelasan. Temanku Oten mengatakan tepuk-tepuk tangan. Ngapain juga kita nyanyi-nyanyi di surga sana? Lagian kan kita cuma sudah nikmati perbuatan di dunia kita sudah tercapai semua. Tapi terus kalau kita ke surga, di surga ngapain? Ya nikmati aja lah Bang, nikmati. Apa yang Anda mau nikmati di surga Kristen yang cuma tepuk tangan? Tidak ada tepuk tangan, siapa bilang Bang? Loh, teman Anda tadi yang mengatakan di surga kalian itu tepuk tangan. Itu pemahaman orang-orang bodoh itu Bang, pemahaman temanku yang kurang tahu itu Bang. Anda harus tahu kalau di dalam kitab saudara memang diterangkan begitu. Kalian masuk dalam surga, selama-lamanya kalian ngapain? Memuji-muji dan hormat. Hormat entah begini kah? Coba Anda baca di dalam kitab Wahyu. Tepatnya di Wahyu berapa itu? Wahyu 5. Kalau kita lihat di Wahyu 5, data nomor 13, di surga kalian itu memuji dan menghormat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hormat. Itu dalil. Bagaimana mau nikmat Bang? Bagus kalau begini tidak masuk ke mata. Kalau kena mata, kena begini terus. Tapi masuk. Kena lagi. Maaf. Gimana itu? Minta maaf abangku. Ini maksudnya tema. Itu dalil. Temanya ini kan buat apa ke surga? Masa larinya ke lain-lain Abang? Kan di surga Kristen itu diceritakan. Maksudnya kalau ke surga itu. Iya, Anda ke surga, di surga Kristen itu apa? Kristen dibangkitkan, tidak ada daging, tidak ada darah. Berarti tinggal tulang dengan gigi doang, dengan rambut. Lalu apa aktivitas surga kalian? Hormat.
Apalagi memuji, apalagi Enggak tepuk tangan, menari. Dalilnya mana? Wahyu 5 nomor 13. Itu dalil, Bung. Di mana diceritakan di Kristen tidak ada daging, tidak ada darah. 1 Korintus 15:50. Jadi itu gambaran surga kalian itu begitu. Belum lagi di sana ada perang naga. Bang, abangku ganteng, saudara Iya. yang paling baik. Gimana? Begini bang, permasalahan buat apa ke surga kan sudah menjadi ketentuan dalam kitabnya abang. Ya. Al-Quran itu kok. Kita kan udah terlepas dari dosa semua itu bang. Sudah terlepas dari Iya, dosa. tahu. Tidak ada lagi yang kita perbuat kecuali menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sekarang Selesai di surga Kristen apa yang dinikmati di sana? Oh, Itu yang jadi masalah. Bang Juma. Nikmatnya di surga Kristen itu apa? Hidup dengan tanpa daging, tanpa darah, yang hanya ada tulang. Apa nikmatnya jadi makhluk tengkorak? Orang bisa nikmat Kecuali itu apa kalau dia makan, abangku. Orang bisa nikmat itu kalau dia fungsi telinga, fungsi mata, fungsi mulut, lambung semua berfungsi. Itu baru nikmat. Nah, kalau sudah tinggal tengkorak doang dengan rambut, habis itu tepuk tangan, lalu hormat-hormat begini, apa nikmatnya dalam kehidupan kekal begitu? Cobalah nanti abang praktek habis ini depan kaca, lakukan sampai 3 hari. Nikmat nggak ini? Nah, nikmat nggak? Nah, sambil memuji tapi haleluya, 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 haleluya. Begitu di surga. Itu. Tuhan. Topiknya lain, bicaranya lain. Abang. Gimana ceritanya? Sekarang saya tanya, Di kehidupan kekal perbedaan kok surganya gitu. abang dengan surganya kami di mana bang? Nah itu tadi, di surganya Islam itu ketemu dengan anak istri, orang tua kita bergaul bersama, bersosialisasi bersama, hidup penuh dengan kebahagiaan di surga, kekal di istana kerajaan yang begitu megah. Sementara di Kristen, bangkit dari kematian berupa tengkorak masuk surga, kerjanya cuma memuji, hormat, tepuk tangan. Di kehidupan kekal begitu. Ini kalau di Pak, sesuai dan Bang Juma punya bahasa tadi. Dalil, sekarang saya mau nanya nih, Bang. dalil, abangku, dalil. Sesuai Abang Juma punya dalil. Nah, sekarang saya mau tanya, Bang. Yes, Apakah orang Muslim itu menjamin dirinya bahwa dia akan masuk surga? Oh iya dong. Iya dong. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Coba Di situ Bang bukain dalilnya, Bang. Silakan Anda baca Al-Quran surah Al-Mu'minun. Di situ diterangkan kemudian bagaimana umat Islam ini mereka mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Itulah surganya umat Islam. Umat Islam diceritakan bahwa mereka orang-orang beriman ini dijamin oleh Allah dengan surga. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang Islam itu mereka lah pemilik surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dalil. Kalau surga Firdaus itu Bang kayak gimana, Bang? Penuh dengan kenikmatan di dalam, Surga yang ada Firdaus. hanya kebahagiaan, yang ada hanya kenikmatan, tidak ada duka, tidak ada luka, tidak ada sengsara, tidak ada sedih, tidak ada pilu, tidak ada cemburu, tidak ada iri, dengki, hasad, itu nggak ada. Yang ada hanya kebahagiaan Itu saya saja. udah kekal, Bang. Nah itu Cuma dalam kebahagiaan dalam kehidupan kekal, umat Islam bahagia bersama dengan keluarga. Bahagianya itu tidak bisa digambarkan bagaimana bahagianya. Karena mereka dijamin oleh Tuhannya surga yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Makan minum di sana. Ayo. Tapi kalau di Kristen, Bang, masuk surga Kristen tidak ada daging, tidak ada darah.
cuman tulang. Apa yang diisi? Apa yang dilakukan di surga? Memuji, hormat, menari. 3 ini. Coba Anda bayangkan, jangan ke surga. Abang mah ngaco nih, hanya begitu, nggak ada di Injil begitu, Bang. Di kitab Anda jelas ditulis kok. 1 Korintus 15:50. Itu perjanjian baru atau perjanjian lama itu, Bang, yang Abang? Perjanjian baru. Perjanjian baru. Waduh, kalau perjanjian baru mah terlalu banyak oten-oten palsunya itu, Bang. Banyak oten-oten palsu. Merokok abangku kena PL. Ya, Wahyu Bang, 5 sorry. Wahyu 5:13. Kalian hanya menghormat di sana. Menghormat, puji-pujian, lalu kemudian itu kalian lakukan selama-lamanya. Dalam Kristen memuji itu kan haleluya, 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 haleluya. Lakukanlah itu selama-lamanya, Bang. Coba lakukan itu satu hari aja dulu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nanti lama-lama bukan haleluya lagi. Halu, 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 halu. Gitu. Iya dong. Haleluya, 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 halu, halu, haleluya, 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 haleluya. Kayak gitu. Lama-lama jadi halu. Gimana umat mau dialog terus kalau begini nih? Itu dalil. Iya, dalil, aku paham, Bang, dalil. Itu dalil. Tetapi kita merujuk kepada temanya Abang tadi. Buat apa ke surga? Kan udah dijelaskan sama Bang Juma. Perbedaannya surga Abang Juma dan surga aku itu di mana? Abang Juma sudah jelaskan perbedaannya antara surga Anda dengan surga kami. Surga kami penuh kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan. Nah, sedangkan di Kristen penuh dengan kesengsaraan. Bedanya itu di situ. Sengsara. Loh, bagaimana nggak sengsara kalau seumur hidup cuman berupa tengkorak? Kalau umat Kristen yang pengikutnya Nabi Isa itu, Bang, setauku nih, sebagai pengikut Nabi Isa, Isa kan itu memang sesuai dengan saudaraku non Muslim sesama aku itu mengakui bahwa Isa itu adalah Tuhan. Nabi Isa, menurut aku, Bang, sesuai dengan perjanjian lamaku yang pernah diberitahukan dari nenek-nenek moyangku sampai sekarang dijelaskan ke sini, Bang. Wah, doktrin pasti. Kok dari nenek moyang Anda pasti doktrin. Silakan. Apa doktrinnya? Bang. Kan kalau kita mengikuti ajaran Nabi Isa sesuai dengan perintah Tuhan, dijelaskan dalam kitab yang dari dulunya itu kitab yang lama itu kan Yesus itu kan nabi, anak daripada Tuhan ya. Tetapi ini, Bang, ada garis bawahnya loh, tetapi barang siapa tidak mengakui Yesus itu anak Tuhan, celakalah bagi dia. Yang mengakui tidak celaka, iya kan? Umatnya yang mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, celakalah. Lu udah bilang lagi nih, celakalah orang yang mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, celaka. Jadi aku berpikir loh, kenapa dari perjanjian lama itu yang ku ketahui dari nenek moyangku yang dulu sampai sekarang bisa berubah-berubah. Makanya temanya Abang Juma ini, buat apa ke surga? Makanya aku bingung. Dari perjanjian lama dirubah jadi perjanjian baru, aku jadi bingung. Surgaku yang lama atau surgaku yang baru dari perjanjianku ini tadi. Belum ke surga aja bingung. Gimana, Bang, ini ya? Emangnya abang sudah ke surga, Bang? Minimal bayangan surga itu sudah jelas nyata melalui agamaku. Kami penggambaran surga udah jelas. Surga ada bayangan. Oh iya dong, surga tempat kebahagiaan, surga tempat kenikmatan bersama dengan keluarga, jannatu adrin yadkhulunaha. Jelas itu dalam Al-Quran. Tapi kalau ku ikuti, Bang,
minta maaf bang. Tapi kalau aku ikuti ceramah-ceramahnya orang Muslim itu bang, celakalah orang yang beriman. Itu maksudnya bagaimana bang? Kok celaka orang beriman? Mana? Mana dalilnya celaka orang beriman? Celakalah orang yang sholat, bukan beriman. Celakalah orang yang sholat, yaitu yang lalai dalam sholatnya. Itu yang dimaksud. Kalau yang sholat saja, yang lalai dari sholatnya karena ria, suka mengulur waktu, suka bolong-bolong sholatnya karena terbebani oleh neraka, itu yang celaka. Nah, lalu bagaimana dengan yang tidak sholat? Celaka 15 kali. Berarti percuma dong bang, yang dijanjikan sama Tuhan, yang dijanjikan sama Alkitab tadi bahwa orang Islam itu makanya yang dijamin surga itu kata Quran adalah mereka yang khusyuk, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang khusyuk dalam sholat. Itu yang dijamin surga. Yang khusyuk dalam sholat. Mana mereka yang khusyuk dalam sholat itu? Yang sholatnya mampu mencegah mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Tuh yang mewarisi surga. Gitu Bung. Tapi kalau terima kasih pencerahan. Nah, udah. Terima kasih ya pencerahannya Bang. Kami Flores Satu Rahim dari Flores Bang. Oke, thank you Bung. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, tetap kami saudara Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih Abangku Flores, thank you. Terusin Abang. Oke, makasih Abang ya. Siap Abang. Oke, thank you. Siapkan diri Anda masuk ke surga Anda dengan bentuk tengkorak dan siapkan kekuatan untuk tepuk tangan di kehidupan kekal tanpa akhir. Tepuk tangan yuk kita bertepuk tangan. Tepuk tangan aja, nggak usah makan, nggak usah minum, nggak usah bahagia. Yang penting tepuk tangan. Lagunya salah. Apa yang salah? Bukan tepuk tangan. Tunggu mobil bunyi. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih, tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga. Di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu gak ikut dengar. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih, tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Keren. Kaum muslimin. Keren. Masya Allah, luar biasa. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah bertepuk tangan. Oh, kirain kesibukan para lelaki Masya Allah yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Mantap kali. Kalau perempuan ditanya, wahai perempuan, maukah kalian setiap selesai bersetubuh dengan suami kalian kembali perawan? Ketik di bawah. Maukah kalian setelah kalian masuk surga, setiap kali kalian melakukan kewajiban sebagai istri,
kalian kembali menjadi perawan. Mau atau tidak? Oh, semuanya mengatakan mau. Bahkan bom-bom pun ikut berkata mau. Mau bang. Bom-bom aja mau kembali perawan. Habis disetubuhi jadi mempelai wanita, dia bilang apa? Mau bang. Ini semua wanita mau. Kalau perempuan mau selama-lamanya perawan, yuk ikut ke surga. Surganya Islam. Tapi sekarang masuk surga Islam, Anda sebagai wanita tetap perawan dan tetap bersama dengan suami yang Anda cintai. Mau? Mau dong bang. Jujur nih ya, jujur. Laki-laki normal itu, laki-laki normal minimal dalam sepekan, minimal nih dalam sepekan melakukan ibadah persenggamahan dengan istrinya yang halal itu minimal 3 kali. Nah kalau aku sih selama almarhumah hidup nggak pernah 3 kali dalam sepekan. Biasanya 3 kali dalam sehari. Kayak minum obat. "17 tahun kami bersama itu minum obat 3 kali 1 kata dokter. Ini di surga cok. Di surga nggak ada encok, nggak ada saraf terjepit, nggak ada asam lambung, nggak ada asam urat, nggak ada kelemahan di sana. Wanita-wanita kita cantik. Wow. Kenikmatan apa lagi yang kau dustakan? Iya toh? Di tubuh yang sehat ini kita pingin makan yang di dunia kita tidak bisa makan karena sikit-sikit asam lambung. Jangan makan itu kolesterol. Jangan makan itu asam urat. Jangan ini karena kena mah. Jangan makan itu karena ketensian tinggi. Di surga semua bisa kita makan, tak ada penyakit. Setelah tidak ada batasan makan minum karena sehat terus, tidak ada sakit di sana. Ya bersenggama dengan bidadari, dengan istri permaisuri kita, jelas dong begitu juga adanya. Itu baru surga. Itu baru kenikmatan. Itu baru kenikmatan. Dan hidup di bumi itu normal. Contoh misalnya, ibu, sebentar kita mandi subuh yuk. Ah, kode itu, kode itu. Apa kata ibunya? Besok malam aja ya, Pak. Kenapa rupanya malam ini? Malam ini aku pengen hitung keuntungan kita yang kemarin. Aku belum hitung. Berarti ada hal yang menarik perhatian istri untuk tidak melakukan itu mulu. Apa itu? Aktivitas yang lain. Nah di surga itu begitu. Di surga itu penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keceriaan, bersosialisasi sama penghuni surga. Ketemu anak, ketemu istri, masing-masing punya istana, masing-masing punya kerajaan. Begitu di surga sama seperti di bumi. Maka ketika disiapkan ayam bakar 1 kontainer, enggak dihabiskan 1 kontainer. Iya masih ada besok, masih ada lusa, masih ada seterusnya. Kehidupan kekal, enggak ada sengsara-sengsaranya. Lebih baik saya mecah perawan daripada saya pecah tulang. Tepuk tangan, salah tepuk tangan. Tepuk tulang. Pilih mana, sahabat-sahabat muslimku? Tepuk tengkorak, tepuk tulang, tanganmu lecet, begitu lecet kembali lagi utuh. Tepuk tulang lagi, tepuk tulang, lecet, kembali utuh. Tepuk tulang, kembali utuh. Pilih mana? Bersenggama, selesai kembali perawan. Bersenggama, kembali perawan. Bersenggama, kembali perawan. Daripada tepuk tulang, lecet kembali normal, lecet kembali normal, lecet kembali normal. Untuk tepuk tangan, tangannya kembali utuh untuk tepuk tangan.
wanita kembali perawan untuk bersetubuh dengan lelaki yang dicintainya. Wah, indahnya dunia ini. Yang terindah itu apa? Hah? Yang terindah itu apa? Ketika kita pulang kantor, melihat bini cantik manja-manja sama kita, kamarnya sudah penuh dengan harum mewangi, ya toh? Kamar sudah dingin, ya toh? Harum, dia sudah cantik, bermandikan dengan harum aroma yang indah, ya toh? Ranjangnya penuh dengan bunga-bunga, ya toh? Ya kan? Itulah puncak kebahagiaan di bumi. Hanya orang munafri yang tidak mengakui itu. Oh, yang bahagia di bumi itu bang semua makan babi, matamu. Bahagia di bumi itu bang semua adalah masukkan anjing ke karung, pukul balok, ketepak, bakar, habis itu makan, matamu. Bahagia itu adalah ketika kita berdua dengan wanita yang kita cintai. Bahagia itu adalah ketika kita bersama dengan anak-anak yang kita sayangi. Bahagia itu ketika kita bersama dengan kedua orang tua yang kita cintai, keluarga kita yang kita sayangi. Dan itu terjadi di surga, coy. Ayo, jadi ke surga kita itu untuk menikmati kebahagiaan bersama dengan keluarga. Jannatu adn yadkhulunaha. Itu jelas tuh dalam Al-Quran, tidak diragukan lagi poinnya. Dan tidak diragukan lagi kalau di surganya Kristen tidak ada daging, tidak ada darah. Berarti tengkorak dengan rambut doang. Lalu ngapain? Hormat. Jangan lebay bang Suma. Kenapa kau bilang lebay? Di surganya mereka nggak ada mata. Jadi walaupun keluar masuk ini kan lubang tuh lubang, begitu masuk keluar masuk ini nggak ada lagi sakit bang. Oh iya juga ya. Ternyata selain tepuk tulang, nggak ada lagi masukkan lubang masuk bang. Pulang. Aduh. Pantasan aja ada peran naga. Ternyata mereka nggak bisa melihat. Di sana kadang nggak ada bola mata, yang ada cuma tengkorak doang. Aduh parah ini. Parah. Jadi lebih baik wanita-wanita muslimah bersetubuh perawan, daripada mereka bersetubuh habis itu punya bininya bisa simpan kasur di dalam, bahkan bisa simpan duit di situ. Kalau suaminya suka malak nih, mabok pulang, ibu, ya pak, kau mabok lagi? Iya, minta duit. Nggak ada duit. Ah, nggak mungkin. Ah, nggak ada duit. Carilah kalau ada. Digeledah tas, tak ada ditemukan, ternyata disimpan di situ duitnya. Bahaya Indonesia, bahaya generasi. Aduh, parah. Kalau di Islam, wanita perawan terus. Indahnya surganya Islam itu. Perawan terus. Dan ya sengsaranya mereka kalau tulangnya nggak ada ucok. Ucoknya nggak bisa lagi tegang, berdiri, siksa. Di bumi, istri pingin, tapi ucok nggak bisa lancang depan. Itu kesengsaraan. Sengsara itu. Kalau istrinya masih kuat, masih gesit, tendangannya masih tendangan ya sasaran muka. Terus ucok nggak bisa bergerak ngapa-ngapain. Oh, mama susah kebahagiaan dalam rumah tangga. Tapi kalau si ucok lancang depan terus, baru bangun tidur istri itu sudah nyanyi. Alangkah senangnya hatiku bersama papi, cak kencang. Oh senang hatiku. Itulah lagu seorang ibu ketika bangun tidur, ketika menemukan sang suami tegak lurus kayak tiang bendera, tak ada bengkok-bengkoknya, nggak ada lemah-lemahnya. Di Islam begitu nanti, coy, bahagia luar biasa. Apa kamu pikir istrimu bisa bahagia? Hah?
Kalau yang ditemukan dari ucokmu itu hanya seperti kain, lembek, dingin, tak berurat, mengkerut, mengkeret, ciut. Istri sengsara, cuman palsu doang itu senyum. Papa lagi sakit ya. Dalam hatinya, matilah kau cepat. Tapi kalau si Ucok tegangnya maksimal, kaulah laki-laki paling disayang sama istrimu. Benar nggak, Bu? Jujur, benar nggak? Oh iya, benar. Jangan kau hinakan Islam. Sementara itu adalah sebuah kelebihan dan itu adalah kekurangan bagimu. Pulang tak bawa duit, tapi pulang bawa ucok yang bisa membahagiakan istri. Itulah kebahagiaan. Sudah pulang, jalannya letih lesu, bau minuman, perut segentong, cari dompet gak ada isi. Sudah begitu ucoknya kayak lombok biji. Gimana mau bahagia? Gimana mau bahagia? Sudah begitu masuk ke surga menjadi tengkorak dan kerjaan cuma tepuk tulang. Surga Islam dong. Dunia bahagia, surganya nanti kelak bahagia. Itu baru manusia berakal sehat. Masa lebih memilih bongkar pasang tulang tangan karena tepuk tangan daripada perawan-perawan terus. Orang bodoh, orang bahlul. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika kal'an ambalhum adallu, ulaika humul qafilun. Bangga kami anak Tuhan. Terus kalau lu anak Tuhan lu ngapain? Kami pewaris surga. Di surga lu ngapain? Di surga kami apa? Ayo. Di surga lu ngapain? Di surga kami apa? Kami tepuk tulang. Di surga kau tepuk tulang. Ngapain kau banyak cerita, banyak mikir? Mau nipu lagi kau ya? Allahu Akbar. Allahu Akbar.